Sehat. Sehat, Bu. Wakil Gubernur Lampung Kusnuni Halim atau yang sering disapa warga di Lampung dengan nama Nuni dihadirkan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara fee proyek dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa Kamis siang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Khusus ditemani ya, Bu. Nuni disebut-sebut menerima mahar politik agar Mustafa mendapat rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB saat pemilihan Gubernur Lampung pada 2018 lalu. Saat itu Nuni sebagai Ketua DPW PKB Lampung. Nuni membantah sangkaan itu. Nuni menyebut mahar politik atas keputusan bersama dan bukan inisiatif dirinya. Wagub juga membantah menerima uang 1 miliar rupiah, melainkan hanya menerima uang 150 juta rupiah untuk keperluan pembangunan kantor partainya. Saya pernah meminjam dari saudara Nidi karena memang hubungan kami pada saat itu baik. 2016 ketika 2013 saya menjadi caretaker JPC PKB Lampung Tengah, menata PKB Lampung Tengah, kami bercita-cita bersama untuk membangun kantor JPC. Itu 150 itu langsung Nidi yang menyerahkan kepada saudara. Saya tidak ingat teknisnya, memang saya menerima dari saudara kita, teknisnya saya tidak ada apakah langsung apakah tidak. Informasi uang 1 miliar rupiah yang diterima Nuni itu disebutkan oleh Midi Iswanto, saksi lain yang sebelumnya merupakan pengurus PKB. Midi juga mengaku menerima mahar 18 miliar rupiah dari Mustafa untuk dukungan PKB karena ingin maju sebagai calon gubernur Lampung 2018 lalu. Dari 18 miliar rupiah itu, sebanyak 1 miliar rupiah lebih diberikan ke Nuni. Setelah uang diserahkan baru sudah terang. Iya, setelah uang diserahkan baru dicatat di buku. Ini ya, ya uang keluarannya. Betul. Cukup yang mulia. Tanggapan terkait dengan kesaksian Midi yang lainnya, Bu. Keterangan para saksi yang berbeda itu sempat membuat majelis hakim marah di dalam persidangan karena saksi memberikan keterangan berbelit dan banyak lupa. Bu, tadi berbeda Bu, tapi dari keterangan dari 3 saksi lainnya. Nuni pun langsung keluar dari ruang sidang dan menghindari pertanyaan awak media. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perjudian masih mendominasi kasus kejahatan di Lampung Utara selama awal tahun 2021. Kemudian kasus kepemilikan senjata api dan senjata tajam berada pada urutan kedua, disusul dengan kejahatan pencurian kekerasan atau pembegalan, kasus narkoba dan prostitusi. Data itu didapat saat pihak Polres Lampung Utara melakukan konferensi pers hasil operasi Cempaka Krakatau 2021 selama 2 pekan di halaman Mapolres tempat Kamis siang. Puluhan tersangka yang ditangkap pun terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ada yang berasal dari Lampung Utara, ada juga yang dari luar kabupaten. Polisi menyebut tingkat kriminalitas di Lampung Utara masih cukup tinggi. Hal itu karena hanya dalam waktu 2 pekan terungkap sebanyak 50 kasus kriminalitas dan 56 tersangka ditangkap. Polisi pun berjanji akan semakin meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meminta masyarakat ikut aktif laporkan jika melihat ada tindakan kriminal. Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus sebanyak 50 kasus dan pelaku berjumlah 52 orang. Saat ini didominasi yang paling tinggi oleh perjudian, jumlah kasus 11, pelaku 11. Polisi menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan itu, di antaranya senjata api rakitan, senjata tajam, 8 motor hasil curian, berbagai jenis narkoba, belasan ponsel, uang tunai, hingga DVD porno. Adapun rincian kasus yang terungkap pada saat operasi Cempaka Krakatau 2021 adalah 11 kasus judi dengan 11 tersangka, 10 kasus senjata api dan tajam dengan 12 tersangka, 8 kasus pencurian disertai kekerasan dengan 10 tersangka, 4 kasus narkoba dengan 8 tersangka, serta 1 kasus prostitusi dengan 5 tersangka.
Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pelan-pelan. Inilah sosok Sukirno, mantan narapidana kasus pembuatan senjata api rakitan yang tinggal di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Setelah terbebas dari penjara, Sukirno kini menekuni usaha sebagai tukang las dan bubut di rumahnya. Sukirno sempat dipenjara selama 3 tahun karena ditangkap terkait kasus pembuatan senjata api rakitan. Senjata api itu dibuat di dalam bengkel motornya. Sukirno kini mengaku sudah tobat dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan jahatnya memproduksi senjata api rakitan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memiliki senjata api secara ilegal karena ancamannya bisa terpisah dari keluarga dalam waktu yang sangat lama. Ya, ada, karena ada yang datang minta bikinin ini bisa enggak, bikin senjata api bisa enggak. Dari situ lama-kelamaan terpancing juga karena saya tergiur, duitnya gede. Jadi tolong jangan berlaku kriminal, apalagi merakit senjata api, karena itu merugikan orang banyak dan juga untuk ke depannya nggak ada untungnya. Kamis siang, rumah Sukirno dikunjungi oleh polisi dari Mabes Polri. Kedatangan polisi ini untuk memberikan pembinaan agar Sukirno tidak mengulangi lagi membuat senjata api. Di masa pandemi ini tentunya perekonomian masyarakat juga pasti kena imbasnya. Namun demikian, hal tersebut jangan menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan menghalalkan segala cara, terutama sesuai dengan tema kita, yaitu meniadakan bentuk kejahatan kriminal bersenti di wilayah Lampung dan sekitarnya. Kedatangan polisi dari Mabes Polri ke Lampung Tengah ini bagian dari kegiatan menyosialisasikan Undang-Undang Darurat serta Peraturan Kapolri tahun 2012 tentang larangan membuat dan memiliki senjata api ilegal. Ancaman pelanggar aturan ini yakni ancaman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk membantu warga yang kekurangan di masa pandemi. Salah satunya dilakukan oleh sekelompok emak-emak yang menyediakan makan siang gratis setiap Senin hingga Jumat. Tempatnya dinamakan Warung Sedekah. Mereka menyediakan makanan itu bekerja sama dengan Pondok Darut Tauhid yang berlokasi di Jalan Uwai Semaka, Pahoman, Bandar Lampung. Saat dikunjungi pada Kamis siang, beberapa orang telah datang untuk ikut makan siang gratis. Menu yang disajikan pun bervariasi, mulai dari nasi, beragam sayuran dan lauk pauk, hingga lalapan dan minuman. Mulai dari pencari rongsok hingga warga sekitar pun menikmati santap siang yang dibuka sejak pukul 12.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat itu. Sedekah makan siang gratis itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Mereka memiliki donatur tetap yang menyedekahkan uangnya untuk membeli bahan-bahan makanan yang dimasak beberapa emak-emak. Dari Senin sampai hari Jumat menyediakan makan gratis untuk warga di sekitar sini dan beberapa warga juga dari daerah, dari tempat lain. Dan ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Dari sebelum waktu itu dimulai dari ketika ibu saya masih ada. Alhamdulillah dengan adanya Darut Tauhid ini sangat membantu saya dengan juga teman-teman yang lain Senin sampai Jumat selama 5 hari. Selain para pemulung dan warga sekitar, makan siang gratis itu juga diperuntukkan bagi para santri yang menghuni Pondok Darut Tauhid di sana.
Pengelola berharap warung ini tetap ada supaya bisa terus membantu warga yang membutuhkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.